Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Bayu Pamungkas dengan NIM 4162201012. Di sini saya akan memberikan pengertian tentang industri hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Permemprin 2011, industri hijau dapat didefinisikan sebagai industri berwawasan lingkungan yang menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan hidup, mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, serta bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada manfaat industri hijau. Manfaat penerapan industri hijau ialah yang pertama, meningkatkan keuntungan melalui peningkatan efisiensi sehingga dapat mengurangi biaya operasi. Pengurangan biaya operasi pengelolaan limbah dan tambahan pendapatan dari produk hasil samping. Yang kedua ada meningkatkan image perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, mempermudah akses pendanaan. Yang kelima, fleksibilitas dalam regulasi. Yang keenam, terbukanya peluang pasar baru. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Jadi itu manfaat dari industri hijau. Berikut menurut Kemenperin 2012, industri hijau dapat dicapai antara lain melalui yang pertama, meningkatkan upaya-upaya pengelolaan internal atau housekeeping. Yang kedua, meningkatkan proses pengawasan. Yang ketiga, daur ulang bahan atau material. Yang keempat, modifikasi peralatan yang ada. Yang kelima, teknologi bersih. Yang keenam, perubahan bahan baku. Yang ketujuh, modifikasi produk. Dan yang terakhir, memanfaatkan produk samping. Tantangan dari industri hijau sendiri, yang pertama, industri hijau di Indonesia membutuhkan R&D dan ekstensif dan dapat diaplikasikan secara multisektoral. Selain itu, teknologi juga dapat menjadi syarat utama yang dibutuhkan industri nasional. Kedua, Memprin mengatakan industri di Indonesia masih banyak yang menggunakan mesin berteknologi lama, yang cenderung tidak efisien dan menghasilkan limbah atau polusi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, yang juga menjadi hambatan pengembangan industri di Indonesia adalah shifting ke peralatan atau alat fabrikasi yang hijau dan efisien membutuhkan biaya tinggi. Selanjutnya ada strategi dalam industri hijau. Yang pertama, mengembangkan kerjasama internasional terkait perumusan kebijakan dan pendanaan dalam pembangunan dan pengembangan industri hijau. Yang kedua, memperkuat kapasitas institusional untuk mengembangkan industri hijau. Yang ketiga, membangun koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang keempat, mempromosikan atau mensosialisasikan kebijakan dan regulasi teknis yang berkaitan dengan industri hijau, meliputi bahan baku, proses produksi,
teknologi, dan produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, transfer teknologi, dan memperkuat riset dan pengembangan. Itu strategi dalam industri hijau. 5. Tingkat industri hijau. 1. Green Commitment, membuat komitmen untuk mengurangi dampak dan komunikasi untuk promosi. Yang kedua ada Green Activity, mengadopsi kegiatan khusus yang dapat mengurangi dampak lingkungan dari kegiatannya. Yang ketiga ada Green System, sistem pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, Green Culture. Dalam hal ini, semua orang yang ada di perusahaan atau organisasi bekerja sama dalam menciptakan kesadaran lingkungan dan menjadikan sebagai bagian dari budaya organisasi. Dan yang kelima, Green Network, merupakan tingkat tertinggi dapat dicapai ketika perusahaan atau organisasi bekerja untuk memperluas jaringan lingkungan mereka dengan tetap mempertahankan rantai pasokan yang hijau. Berikut 5 tingkatan industri hijau. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari industri hijau. Industri hijau merupakan industri yang berkomitmen untuk ramah lingkungan dengan berfokus pada pengembangan dan perbaikan secara terus-menerus, dan praktek bisnis yang tanggung jawab terhadap masyarakat baik di dalam maupun di luar organisasi, serta memperhatikan rantai pasok untuk pembangunan berkelanjutan. Industri hijau didasarkan pada 2 prinsip, yaitu perbaikan terus-menerus dan pembangunan berkelanjutan. Referensi dari Hidayat Atep Afia 2022, Kimia dan Pengetahuan Lingkungan Industri, Industri Hijau Modul 12, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Kedua ada 5 tantangan pengembangan industri hijau versi Memprint Occasion Ekonomi. Baik, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.